Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zain Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zain Hasan Genggong, Bapak Rektor Abdul Aziz Suhabi AMAG. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, Ustadz Nur Amin MPDI, dan tak lupa pula ibu dan bapak kami yang kami cinta sayangi. Baik, langsung saja. Kami di sini dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak dan Remaja. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan atau akan membacakan PPT kami dengan judul Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak dan Remaja. Yang pertama yaitu definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan fisik dan psikis yang berlangsung sepanjang hayat. Menurut Zakiah Derajat, perkembangan jiwa keagamaan anak dan remaja beriringan dengan perkembangan fisik, psikis, serta pengaruh lingkungan yang terus-menerus. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan, itu terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan fitrah bawaan manusia untuk percaya kepada Tuhan yang menjadi potensi dasar dalam kehidupan beragama. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor di sini meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku keagamaan. Baik, selanjutnya perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Yang pertama, tahapan perkembangan anak menurut Harlow, yaitu anak umur 0 sampai 2 tahun disebut masa vital. Anak mulai mengenali dunia melalui panca indera. Yang kedua, umur 2 sampai 6 tahun, masa kanak-kanak awal. Fase ini pembentukan fantasi dan kepekaan sosial. Yang ketiga, umur 6 sampai 12 tahun, masa sekolah. Anak mulai memahami nilai agama secara sederhana. Selanjutnya, tahapan konsep keagamaan anak. Yang pertama, Fagleiter stage, yaitu umur 3-6 tahun, anak cenderung memahami agama melalui cerita-cerita dan fantasi. Yang kedua, tahap realistis, yaitu umur 7 tahun ke atas, pemahaman agama mulai logis dan realistis. Yang ketiga, tahap individu, anak menunjukkan pemahaman keagamaan yang lebih personal dan emosional. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Yang pertama, masa remaja ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Yang kedua, remaja mulai kritis terhadap pengajaran agama dan berupaya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam identitas diri mereka. Selanjutnya, tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Tahapan anak menurut Elkin, yaitu yang pertama dongeng. Dari umur 3-6 tahun, agama dipahami secara simbolis dan emosional. Yang kedua mitos. Dari umur 7-12 tahun, pemahaman agama bersifat logis dan literal. Yang ketiga sintetik, yaitu dari umur 13-18 tahun, remaja mulai mengintegrasikan nilai agama dengan kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu individu. Dari umur 18 tahun ke atas, pemahaman agama lebih kritis, personal, dan mendalam. Menurut Imam Bawani, di sini ada 4 fase. Yang pertama, fase dalam kandungan. Yang kedua, fase bayi. Yang ketiga, fase kanak-kanak. Dan yang terakhir, masa sekolah. Yang pertama, fase dalam kandungan. Anak merespon rangsangan yang diberikan oleh ibu melalui doa atau aktivitas keagamaan. Yang kedua, fase bayi. Anak mulai mengenal agama melalui tradisi seperti azan dan iqamah. Yang ketiga, fase kanak-kanak. Nilai agama dimulai melalui pengasuhan orang tua.
Dan yang terakhir yaitu fase masa sekolah. Anak memahami agama secara lebih realistis seiring dengan perkembangan kemampuan intelektual. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Sumber yang pertama yaitu peran orang tua. Orang tua adalah sumber utama perkembangan jiwa keagamaan anak yang memberikan pemahaman awal tentang agama melalui pengajaran dan pengajaran langsung. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan orang tualah yang menentukan kepercayaan agama mereka. Sumber yang kedua yaitu lingkungan eksternal dari keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk jiwa keagamaan melalui pengasuhan penuh kasih dan keteladanan. Selanjutnya yaitu dari sekolah, melengkapi pendidikan agama yang diajarkan dalam keluarga dengan pendekatan sistematis. Dan yang terakhir yaitu dari masyarakat, berperan dalam membentuk sikap keberagaman melalui interaksi sosial seperti kegiatan keagamaan atau tradisi budaya. Sekian presentasi PowerPoint dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.